Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insan ma lam ya'lam wa karamahu wa faddalahu 'ala katsirin min khalqihi fawahabahu al-'aql wa ja'alahu khalifatan fil ard wa rasama lahu at-tariq al-mustaqim والمنهج القويم طبق النظام وسنن هذا القول العظيم ليتم لهذا الإنسان إظهار أسرار هذا الكون وإبراز منافعه وفوائده التي أودعها الله فيه للبشر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تجلت عظمته وقدرته في إبداع كل صغير وكبير في هذا الكون وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وجعله الخاتم وجعله رسالته صالحة لكل زمان ومكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد رحمنا ورحمكم الله جميعا. Dalam kesempatan kali ini, setelah sekitar 3 atau 4 bulan kita dipisahkan pertemuan kita karena beberapa hal, sehingga kita belum bisa merutinkan kembali kajian rutin kita di Islamic Center Wuluhan, Jember. Maka pada kali ini kita ingin mengupas kembali salah satu kajian kita, yaitu kajian yang terkait dengan fan min funun, dari cabang-cabang ilmu yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu ilmu tentang atau terkait dengan pengobatan. Judul kita kali ini yaitu pentingnya atau keutamaan belajar Tibbun Nabawi. Kenapa belajar Tibbun Nabawi? Kami angkat judul ini, kami angkat tema ini karena banyak di antara kaum muslimin, sebagian dari saudara kita yang mereka tidak suka dengan kajian yang terkait dengan Tibbun Nabawi. Sebagian lain mengatakan, ngapain sih belajar Tibbun Nabawi? Memangnya kalian mau diajarin bikin resep? Ngapain belajar Tibbun Nabawi? Memangnya belajar Tibbun Nabawi menambah iman? Ngapain belajar Tibbun Nabawi? Memangnya belajar Tibbun Nabawi sebagai ladang amal jariah, ilmu amal jariah bagi kita kalau kita sudah meninggal. Nah, dan banyak sekali hal-hal yang lainnya, terutama mereka yang meremehkan terkait dengan makanan. Mereka meremehkan terkait dengan makanan. Padahal dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah sudah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kalau makannya seperti binatang ternak. Wah, ini berarti firman Allah ada padanya kaidah tentang kesehatan melalui makanan. Juga Allah ketika berfirman wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Juga fal yang duril insanu ila ta'ami, hendaknya manusia lihatlah makanan yang dia makan. Ini semua menunjukkan Islam, bahkan Al-Quran mewasiatkan kepada yaitu umat Islam untuk apa? Untuk menjaga diri mereka. Penting Tibbun Nabawi untuk dikupas. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam riwayat Imam Bukhari saja, Imam Bukhari menyebutkan riwayat terkait dengan ilmu pengobatan, terkait dengan hadis Nabi SAW yang terkait dengan ilmu pengobatan, meriwayatkan sekian banyak hadis dari Imam Bukhari. Sebagaimana disebutkan, Imam Bukhari menyebutkan hadis-hadis terkait dengan kitab Tibbun Nabawi, yaitu apa? Sekitar 120 hadis. 120 hadis. Ini menunjukkan Imam Bukhari juga perhatian tentang apa?
ilmu yang terkait dengan pengobatan. Nah, ini Imam Bukhari. Imam Bukhari saja meriwayatkan ilmu tentang pengobatan. Sehingga kemudian akan dijadikan apa? Dijadikan kaidah tibbun nabawi. Kaidah tibbun nabawi. Dari mana? Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga Imam Muslim juga demikian. Ya, Imam Muslim juga demikian, telah mengeluarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sekitar 120 hadis, kecuali di sana ada 8 hadis yang Imam Muslim menyendiri. Imam Muslim menyendiri tanpa diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, juga dalam Masanid juga Abu Nuaim ya punya kitab Tibbun Nabawi, ya juga Abdul Latif Al-Baghdadi, Ibnu Tarkhan Al-Hamawi, ya juga Tibbun Nabawi Abu Ja'far Al-Mustaghfiri. Ini alhamdulillah kitabnya sudah berhasil kita miliki. Ya, kitab Abu Ja'far Al-Mustaghfiri yang beliau ulama tahun 432 Hijriah. Ya, kemudian juga Ibnul Jauzi, juga Al-Maqdisi Al-Hambali juga punya kitab Tibbun Nabawi. Kemudian juga di antaranya Al-Habib An-Naisaburi punya kitab Tibbun Nabawi. As-Safti Az-Zaini punya kitab Tibbun Nabawi. Ad-Dhahabi juga punya kitab Tibbun Nabawi. Al-Qastalani juga punya kitab Tibbun Nabawi. Banyak ulama yang menulis kitab Tibbun Nabawi. Ya, dari zaman Imam Bukhari dikumpulkan riwayatkan 120 hadis. Kemudian setelah itu, setelah Imam Bukhari dijadikan satu kitab tersendiri, yaitu kitab dengan judul Tibbun Nabawi. Ada dengan judul obat dan penyakitnya dan seterusnya. Menunjukkan apa? Mereka perhatian, ulama Islam perhatian tentang apa? Kesehatan umat Islam, kesehatan hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal Tibbun Nabawi diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, juga diambil dari hadis. Kadang mereka juga mengambil konsep pengobatan dari Al-Qur'an, dari hadis. Dari Al-Qur'an, dari hadis. Ini rahmatullah jami'an. Tentunya apa? Mereka menulis kitab tentang Tibbun Nabawi, meriwayatkan hadis-hadis tentang Tibbun Nabawi, ya tidaklah mungkin mereka catat begitu saja. Dalam keadaan apa? Abatha, sia-sia. Nggak mungkin, mustahil. Tapi mereka catat untuk apa? Mereka catat untuk apa? Untuk sampai kepada umat-umat setelah mereka. Seperti apa? Orang-orang di zaman kita. Mereka menulis kitab, tujuannya apa? Biar kita bisa membacanya, kita bisa mengambil manfaatnya. Kalau sekarang kitab-kitab seperti ini nggak kita bahas, siapa yang mau membahas dari para da'i, dari para ustadz kalau nggak dibahas? Padahal mereka nulis tujuannya apa? Biar sampai kepada kita, biar ada mengupas, biar merasakan hasilnya, merasakan manfaatnya. Ini penting. Makanya pernah Rasulullah SAW pernah ditanya oleh orang Badu, laki-laki Badu. Yang mana laki-laki Badu ini ketika sakit dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ana tadawa, ya Rasulullah, apakah kami berobat? Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, tadawa ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Berarti di sini Nabi apa? Menganjurkan kita untuk berobat. Itu penting. Ya, Nabi menganjurkan kita untuk berobat. Nah, dan berobat itu adalah merupakan sebab dari sebab-sebab jalan menuju kesembuhan. Ya, jalan menuju kesembuhan. Nah, maka itu dianjurin Rasulullah untuk berobat. Ya. Juga bahwasanya Nabi SAW ketika di zamannya, ketika ada para sahabat, ya, ketika ada sahabat yang sakit, maka Nabi SAW apa yang dilakukan? Nabi menganjurkan agar sahabat ini diobati oleh tabib yang ada pada waktu itu. Seperti siapa tabib yang ada pada waktu itu? Seperti Al-Harith bin Kaldah, seorang tabib, ya, orang Arab yang belajar ilmu kedokteran dari Persia. Ya, dia tabib yang hidup di zaman Nabi SAW.
Nah, dan ini menunjukkan apa? Nabi ketika ada orang sakit, Nabi nggak ngobatin sendiri, tapi apa? Nabi memerintahkan agar sahabat ini diobati sama si fulan. Tolong obati sama Al-Harith bin Kaldah. Nah, wah, ini menunjukkan apa? Nabi menyerahkan apa? Sesuatu kepada ahlinya. Nabi nggak langsung mengobatin. Adapun jika ada obat langsung dari Nabi, maka itu adalah wahyu. Seperti apa? Ketika Nabi bersabda, "Idza asabakumul humma, ya, fabriduhu bil ma' fa innahu min fayhi jahannam." Jika ada di antara kalian yang terkena demam, maka apa? Maka dinginkan dengan air, karena demam itu apa? Dari hembusan api neraka, dari hembusan api neraka. Ini rahmatullah jami'an. Ya, kalau Nabi yang menyebutkan langsung, berarti itu termasuk apa? Sunnah. Tapi Nabi SAW ketika kadang ada sahabat yang sakit, ya, maka Nabi SAW memerintahkan, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit, Nabi memerintahkan agar dipanggil Al-Harith bin Kaldah. Ya, Al-Harith bin Kaldah. Nah, maka dari itu apa? Ini menunjukkan Nabi memasrahkan sesuatu kepada ahlinya. Karena dia tahu bagaimana mendiagnosa apa sifatnya tubuh ini, apa yang cocok untuk dia. Ini penyakit yang berlebihan dalam tubuh atau menunjukkan kekurangan di dalam tubuh. Nah, wah, ini dia sangat paham. Dia sangat paham. Barakallahu fikum. Kemudian rahmatullah, para tabib yang hidup di zaman Nabi dari kalangan sahabat, ya, seperti yang tadinya Al-Harith bin Kaldah belum masuk Islam. Tapi kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian setelahnya masuk Islam. Juga ada tabib yang lainnya, namanya juga sebelum itu Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Al-Harith bin Kaldah. Yaitu Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Al-Harith bin Kaldah, seperti dialog. Ya, seperti dialog. Ya, seperti dialog, yang mana dialog ini kemudian dicatat. Pertanyaan Umar bin Khattab apa? Al-Harith bin Kaldah menjawab apa? Dibukukan. Kenapa? Karena itu menunjukkan manfaat. Ya, menunjukkan manfaat. Umar bin Khattab, bayangkan, dia tanya, istilahnya apa? Anda bertanya, dokter menjawab. Demikian Umar bin Khattab bertanya kepada Al-Harith bin Kaldah. Ya, Al-Harith bin Kaldah dia bukan jago ilmu hadis. Dia bukan meriwayatkan hadis dari Nabi, bukan. Tapi apa? Tapi dia sebagai ahli pengobat. Sebagai ahli pengobat. Nah, adapun Umar bin Khattab banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Nah, adapun Al-Harith bin Kaldah karena dia jagonya ilmu pengobatan, maka Umar yang bertanya kepada dia. Umar bertanya kepada, yaitu apa? Al-Harith bin Kaldah, dan kemudian apa? Di tulisan-tulisan itu dicatat, dikumpulin pertanyaan Umar dan jawaban Al-Harith bin Kaldah. Kemudian rahmatullah jami'an, juga ada tabib yang hidup di zaman Nabi, namanya Ibnu Abi Ramthah At-Tamimi. Ya, dia juga termasuk tabib yang hidup di zaman Nabi, dokter hidup di zaman Nabi SAW. Ya, dan dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, arini ma bik." Kasih tahu kepada kau ya Rasulullah, kabarkan kepadaku ya Rasulullah, apa yang kau rasakan ya Rasulullah. Ya, kemudian kata dia, "Fa inni rajulun tabib." Sesungguhnya aku ya Rasulullah, aku adalah seorang tabib. Aku adalah seorang tabib. Kemudian kata Rasulullah, "Bal anta rajulun rafiq." Kamu bukan hanya tabib, tapi kamu sekaligus adalah orang laki-laki yang setia. Laki-laki yang setia. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian juga ada yang hidup di zaman Nabi SAW, yaitu apa? Asy-Syamardal bin Kibath Al-Ka'bi An-Najrani. Ya, dia juga termasuk tabib. Menunjukkan apa? Tabib itu sangat dibutuhkan. Rasulullah kalau ada sahabat sakit mengarahkan kepada tabib. Tentunya untuk jadi pengobat, untuk jadi tabib, nggak langsung jadi tabib. Tapi apa? Butuh proses,
butuh belajar, butuh praktek, ya, butuh pengalaman. Itulah untuk menjadi tabib. Ya, makanya Rasulullah memerintahkan kepada ahlinya yang sudah dia menguji coba ilmu dia. Nah, wah ini menunjukkan apa? Penting belajar tibbun nabawi. Ya, bahkan ulama sebagian berpendapat ada saatnya belajar tibbun nabawi menjadi wajib. Ya, Anda belajar ilmu pengobatan bisa jadi wajib. Contohnya apa? Terjadi kemarin di bulan Juni, bulan Juli tahun kemarin yang sampai kita dapati sekitar 1000 jiwa meninggal dunia dalam satu hari karena COVID yang sudah kita lewatin. Ya, kenapa? Karena mereka nggak tahu penanganan diri mereka. Ketika oksigen habis, ketika nakes banyak yang meninggal, ya, ketika nakes banyak meninggal, ketika rumah sakit menolak pasien, ya, ketika subhanallah ruangan sudah nggak bisa menampung lagi, mereka disuruh pulang ke rumah. Ternyata ketika pulang ke rumah, justru saat itu mereka meninggal dunia. Satu keluarga wafat. Nah, ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Dan belajar tibbun nabawi, ya, itu penting. Kenapa? Imam Syafi'i juga sudah berwasiat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, la taskunanna fil bilad alladhi laisa fihi alim yuftik an dinik wa laysa fihi tabib yumbiuka an maradi aw an amri badanik. Janganlah Anda tinggal di satu negeri yang di situ enggak ada seorang alim pun untuk berfatwa tentang agama Anda, dan enggak ada seorang dokter pun yang mengabarkan tentang kondisi tubuh Anda. Menunjukkan apa? Profesi alim dan profesi tabib enggak bisa dilepas. Ya. Seorang tabib untuk mengobati penyakit fisik, dan seorang alim untuk mengobati penyakit hati. Yang mana penyakit hati dibagi menjadi dua, syubhat dan syahwat. Syubhat adalah kerancuan agama, diobati dengan apa? Juga oleh orang-orang alim yang mereka tahu dalil, mereka orang yang berilmu. Ya, juga syahwat juga diobati oleh mereka orang-orang alim. Mereka lah yang apa? Amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan mengobati jiwa mereka. Adapun penyakit syubhat diobati dengan apa? Di antaranya sebagaimana surat Al-Asr ayat yang terakhir, wa tawasau bil haq, yaitu diobati dengan al-haq. Al-haq yaitu al-yaqin. Al-yaqin yaitu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk mengobati apa? Penyakit syubhat. Penyakit hati berupa syubhat, kerancuan dalam agama. Dan adapun penyakit syahwat diobati dengan wa tawasau bis sabr. Diobati dengan apa? Wa tawasau bis sabr. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya syahwat diobati dengan untuk apa? Bersabar. Karena sabar dibagi menjadi 3. Sabar untuk menjalani ketaatan kepada Allah, sabar untuk menjauhi kemaksiatan, dan sabar untuk menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmatullah jami'an. Adapun tabib, dokter, ya, ataupun terapis, herbalis, akupunkturis, siapapun mereka, tentunya untuk menjadi julukan seperti mereka, tentunya butuh proses pembelajaran, ya. Nggak bisa dia asal jadi apa? Sok jadi tabib. Sebagaimana Nabi telah bersabda, ya, dalam hadis riwayat Abu Daud dan riwayat Imam An-Nasa'i, dikatakan man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibb fa huwa dhamin. Barang siapa yang mengobati manusia atau berpura-pura menjadi tabib, pura-pura jadi pengobat, tapi sebelumnya dia nggak pernah belajar ilmu pengobatan, ya, nggak pernah belajar ilmu pengobatan sebelumnya, maka apa? Jika ada malpraktek, dialah sebagai penjamin. Dia sebagai penjamin. Wah, ini penting, ya, bahwasanya apa? Untuk jadi tabib butuh proses. Nggak bisa pura-pura jadi tabib, ya, pura-pura punya ilmu pengobatan, nggak bisa. Butuh proses.
Makanya Nabi SAW nggak asal-asalan mengobati atau memerintahkan sahabatnya untuk berobat, tapi apa? Memasrahkan kepada ahlinya. Dan Imam Asyuti membuat judul dalam bukunya atau juga Abu Ja'far Al-Mustaghfiri dalam Tibbun Nabawi mengatakan bab anjuran untuk berobat kepada dokter yang lebih mahir. Kenapa? Karena mereka lebih berilmu. Mereka lebih berilmu, sudah melalui uji coba. Ini menunjukkan apa? Pentingnya lagi. Kemudian juga dalam ucapan Syafi'i yang lainnya, sebagaimana disebutkan Harmalah dalam Manaqib Syafi'i, Harmalah mengatakan, "Kana Syafi'i yatalahaf mimma dhayya al-muslimun min at-tibb." Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan apa yang disia-siakan oleh kaum muslimin dari ilmu pengobatan. Ya, kemudian Imam Syafi'i berkata, "Wa huwa thuluthul ilm." Ilmu pengobatan itu adalah ilmu sepertiga dari ilmu. Ya, sepertiga dari ilmu. Ya, wa wakalu ilal yahudi wan nasara. Dan sayangnya mereka kaum muslimin banyak memasrahkan ilmu pengobatan kepada Yahudi dan Nasara. Coba, ini ucapan Syafi'i menunjukkan ilmu pengobatan itu penting. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i termasuk ulama salah satu madhab, ya, yang dia ini ternyata juga jago dalam ilmu pengobatan. Imam Syafi'i jago juga dalam ilmu pengobatan. Barakallahu fikum. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Adapun di zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid, betul-betul ilmu, semua bidang ilmu difasilitasi. Termasuk apa? Bidang ilmu Tibbun Nabawi difasilitasi oleh Harun ar-Rasyid pada waktu itu. Nah, menunjukkan apa? Islam itu butuh ulama sekaligus butuh dokternya. Ya, kenapa? Karena sangat dibutuhkan, antara fisik dan iman nggak bisa dilepas. Sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicinta di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, kuat di sini hukum asalnya kuat iman. Tetapi Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan juga kuat iman nggak bisa lepas dari kuat fisik. Ya, coba bayangkan kalau antum ada yang sakit, katakan misalkan asam urat sampai nggak bisa jalan. Biasanya bisa sholat 5 waktu ke masjid, sekarang nggak bisa. Contoh, ya, gara-gara kakinya bengkak nggak bisa silaturahmi. Gara-gara kakinya bengkak, dia nggak bisa menolong saudaranya. Ya, akhirnya apa? Pintu kebaikan banyak tertutup. Kalau seandainya 1 pekan, 2 pekan mungkin masih oke. Tapi kalau terus dia lumpuh, ya, sampai setahun dan berikutnya nasallahu afiyah, apa yang terjadi? Ya, dia akan menjadi hamba yang loyo imannya, ikut ngedrop. Ya, gara-gara dia sulit untuk beraktivitas. Ini pentingnya rahimahumullah jami'an. Tibbun Nabawi juga perlu untuk kita pelajari. Sebagaimana disebutkan Muhammad ibn Muflih, dia mengatakan karena ilmu Tibbun Nabawi juga masuk ilmu syar'i. Makanya dia masuk dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang yang sampai dalam hidupnya dia menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan untuk menuju surga. Termasuk ilmu apa? Ilmu Tibbun Nabawi. Ya, karena dia termasuk bagian dari cabang-cabang ilmu syar'i. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi Anda agama Anda. Ya, termasuk dengan ayat ini masuk dalamnya konteks Tibbun Nabawi, ilmu pengobatan yang dibawa Nabi masuk konteks ayat ini. Berapa banyak kasus contoh yang terjadi pada Nabi SAW dengan ilmu pengobatan yang dibawa Nabi SAW. Ya, ada orang yang non muslim jadi masuk Islam. Kenapa? Karena dakwah Tibbun Nabawi ternyata juga merupakan dakwah untuk apa? Untuk menyampaikan ke umat, ngobatin umat, ya, menjaga kesehatan umat, ya. Ternyata itu juga jadi apa? Ladang dakwah. Contoh, ketika Nabi SAW didatangi oleh sekitar, dalam riwayat disebutkan 3-9 orang,
ada yang menyebutkan sekitar yaitu 12 sampai 19 orang, ada yang menyebutkan kurang lebih hampir sampai 39 orang. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan orang Yahudi ini datang seorang saja. Nah, dengan lafaz yang beda-beda. Orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW, ya, bagaimana dengan air sperma laki-laki? Ya, kemudian Nabi menjawab, ma'ur rajuli abyad ghalid. Sperma laki-laki itu putih dan kental. Itu Nabi nyebutin. Kalau ada sperma laki-laki warnanya kemerahan, berarti nggak sehat. Kalau ada spermanya laki-laki encer, berarti nggak sehat. Coba, ini konsep. Ya, wa minha al-idham wal 'asab. Dan sperma laki-laki nanti akan menjadi cikal bakal apa? Tulang dan saraf sebagai alat gerak aktif. Makanya nggak heran antum sampai sudah jadi besar jadi tulang punggung keluarga. Kenapa? Spermanya aja jadi apa? Jadi calon cikal bakal apa? Tulang dan saraf. Adapun ma'ul mar'ati, adapun air spermanya wanita, ya, raqiqah safra. Dia warnanya kekuningan dan dia encer. Wa minha al-lahm wad dam. Dari spermanya wanita ini, maninya wanita, dia akan jadi apa? Daging dan darah. Gak heran kalau wanita bertengkar sama suaminya, rebutan anak, dia bilang apa? Ini anak darah dagingku. Nah, subhanallah, apa yang dikatakan Yahudi? Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Ya, masuk Islam orang Yahudi. Ya, dalam riwayat yang lainnya apa? Orang Yahudi mengatakan hakadha qala mimman kana min qablik. Demikianlah orang-orang yang sebelum kamu juga mengucapkan hal yang sama. Coba, dengan ilmu yang dibawa Nabi, mereka masuk Islam. Nah, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sendinya manusia ada berapa? Hah? Masya Allah, 360 sendi. Sendinya manusia adalah ada 360 sendi. Sedangkan ilmu kedokteran modern menyebutkan sendinya manusia sekitar 300 sampai 350 sendi. Kalau kita langsung meyakini wahyu yang bicara, sendi kita ada 360 sendi. Nah, dan sendi itu juga bisa mengalami masalah kesehatan, radang, ya, kemudian juga bisa kropos, ya, dan lain sebagainya. Dan yang paling sakit adalah sakit sendi apa? Sendirian. Barakallahu fikum. Nih, sakit sendi yang paling menyakitkan sakit ketika dia sendirian. Sudah punya istri, istrinya jauh. Atau jomblo nggak nikah-nikah. Sakit sendinya harus segera diobatin. Rahimana rahimakumullah jami'an. Demikian ilmu yang dibawa Nabi. Ya, juga hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Thauban riwayat Imam Muslim, ya, yang kemudian Al-Hafidz Ibnu Al-Arabi dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadikan rumus apa? Rumus bagaimana jadi anak laki-laki, anak perempuan mirip bapaknya, mirip ibunya. Coba, ajib. Nah, wah, ini sampai orang-orang Yahudi geleng-geleng. Ya, seandainya Hippocrates, bapak kedokteran Yunani hidup, ya, seandainya Hippocrates yang dia yaitu 700 tahun sebelum Nabi ada, Nabi lahir, dia sudah ada. Seandainya dia dihidupin di zamannya Nabi, mendengar hadisnya Nabi seperti ini, dia niscaya bisa masuk Islam dia dengan izin Allah. Nabi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Arabi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia menyebutkan, ya, jika laki-laki suami istri, ini bujangan tutup telinga dulu. Jika suami istri ini, ya, pasangan halal ini, ya, subhanallah, jika laki-lakinya ejakulasi dahulu, keluar dulu, dan yang spermanya laki-laki lebih kental, nanti anak yang jadi kemungkinan besar adalah apa? Anaknya laki-laki, mukanya mirip pamannya, yaitu dari bapaknya. Nah, bisa dipahami? Yang keluar siapa dulu? Cairan yang lebih kental milik siapa?
Berarti anaknya apa? Laki-laki mirip paman dari bapaknya. Nah, jangan bilang paman dari tetangganya, paman dari bapaknya. Baik, berikutnya, jika yang keluar laki-laki dahulu, tapi cairan yang kental itu adalah cairan istrinya, berarti yang keluar jenis kelamin apa? Laki-laki, mirip siapa? Mirip paman dari ibunya. Ahsan. Yang ketiga, jika yang keluar ejakulasi dulu adalah perempuan dahulu dan cairan perempuan itu lebih kental, berarti anaknya apa? Anaknya perempuan, terus mirip paman dari ibunya. Mirip paman dari ibunya. Baik. Yang keempat, yang terakhir, jika yang keluar perempuan tapi cairannya yang lebih kental cairan laki-laki, maka apa? Yang keluar apa? Perempuan tapi mirip paman dari bapaknya atau bapaknya. Bisa difahami? Coba, ajib. Ya, sampai detik ini kedokteran modern nggak bahas seperti ini. Yang dibahas anak kromosom dan gen. Itu aja. Tapi kalau hadis, coba ajib. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Ya. Ini termasuk apa? Rahasia dari hadis ketika dikupas. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nanti akan ada kuis ya. Kuis. Disiapin 2 door prize untuk ibu-ibu. Ya. Soalnya untuk ibu-ibu nanti. Ya. Nah, 2 untuk ibu-ibu. Untuk bapak juga ada soal nanti. Makanya didengerin, dicatat. Nah. Kemudian yang berikutnya rahimahumullah jami'an juga disebutkan dari sisi apa? Dari sisi percobaan. Pertama tadi dari sisi apa? Ejakulasi siapa duluan. Kalau pengen punya anak laki-laki, ejakulasi siapa yang ejakulasi duluan? Laki-laki. Terus dari percobaan, permisi akramakumullah, Allah nggak malu untuk menyampaikan al-haq. Cari untuk laki-laki posisi yang paling dalam. Tuh. Ya, yang jomblo ngelek. Ya, otaknya ngambang kemana-mana. Nah, harus cepat nikah makanya. Sebaliknya demikian, kalau pengen perempuan, biar perempuan dahulu dan jangan dalam-dalam. Nah, ini apa? Sebagian dari hadis dan sebagian yang lainnya hanya percobaan dan itu teruji coba. Itu teruji coba. Subhanallah, ajib. Ada yang orang, masya Allah, sebagian orang apa? Mungkin ada di antara ibu-ibu dan bapak seperti ini. Anaknya 3 perempuan semua. Berarti yang dicurigai apa? Anaknya perempuan semua. Yang dicurigai apa? Ibunya nggak sabaran. Jadi ibunya duluan. Ya, ibunya nggak sabaran. Ya. Kalau sudah punya anak perempuan semua, pengen punya anak laki-laki, ya, bikin bapak dulu yang cepat keluar. Coba, ini ada di sini ada apa? Strategi untuk bikin anak, diajarin, coba lengkap. Nah, yang senyum-senyum itu pengen punya anak, gitu. Nah, pengen punya anak lagi gimana, Mas? Coba ya Mas. Barakallahu fikum. Ini rahmanakumullah jami'an. Ini penting, Tibun Nabawi ternyata ajib. Tibun Nabawi bukan hanya untuk ngajarin kita sehat fisik, tapi apa? Juga sehat akidah. Sehat akidah. Di zaman dahulu, ya, di zaman sebelum Nabi ada, kalau ada orang yang terkena wabah, ya, misalkan ada musim wabah, katakan zaman dahulu musim kusta, zaman sekarang katakan musim pandemi. Gejala-gejala musim pandemi, orang yang gejala dicurigai wabah, ya, orang-orang yang tersangka apa? Bersin-bersin batuk pilek, itu udah dicurigai. Padahal dahulu bersin batuk pilek biasa, ya. Padahal dahulu suara kentut lebih ditakuti daripada suara bersin. Tapi sekarang suara bersin ditakutin. Padahal orang bersin sunnahnya apa? Baca alhamdulillah, rahmat dari Allah. Dijawab apa? Yarhamukallah. Dijawab apa lagi? Yahdikumullah yuslih balakum. Zaman sekarang enggak. Ada orang bersin langsung kabur. Rahmanakumullah jami'an. Wah, kalau orang di masa silam mendapati tanda-tanda seperti ini, apa yang mereka lakukan?
mereka meringkik seperti suara keledai. Bukan suara kuda. Suara kuda masih mudah ditiru, tapi suara keledai sulit untuk ditiru. Nah, dan ini alhamdulillah terjadi. Ya, adapun kemarin di musim pandemi, kami melewati beberapa daerah ketika motoran. Ada beberapa daerah dipasang boneka-boneka di depan pintu atau di depan pagar mereka. Alasannya apa? Untuk menolak bala. Subhanallah. Ini terkait dengan ilmu pengobatan, tapi apa? Disandarkan kepada sekutu Allah. Terjatuh kesyirikan. Bukankah ini ilmu Tibbun Nabawi yang membahas akidah, tauhid? Itu penting, makanya belajar. Nabi nggak hanya ngajarin untuk orang sehat, orang sakit jadi sehat, ya, orang sembuh dari sakitnya, enggak itu saja. Tapi apa? Juga masalah akidah perlu dibenerin. Akidah kita kepada Allah, para pengobat, akidah orang yang sakit kepada Allah ketika sakit, dibimbing oleh Nabi SAW. Ini rahimahumullah jami'an. Maka jangan sekali-kali entengin ilmu Tibbun Nabawi. Ya, lihat orang-orang subhanallah, sebagian mengatakan, bahkan para pengajar mengatakan, udah, siapa sih yang bilang masalah makanan ini nggak boleh, ini harus makanan ini pantangan. Udah, nggak usah dipikir itu, hidup sekali dibikin susah. Udah, pokoknya makan apa saja. Penyakit itu hanya di laboratorium, penyakit hanya di rumah sakit. Ujung-ujungnya makan remnya blong. Ya, akhirnya apa? Semua dimakan. Kemudian makanan numpuk, nimbulin gas numpuk di kepala, terjadi stroke. Ya, setelah kena stroke bilangnya apa? Alhamdulillah saya sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahin takdir. Yang makan Anda yang disalahin takdir. Allah nggak makan, Allah nggak minum. Kita lah yang makan dan minum. Ya, Allah jadikan apa? Segala sesuatu dengan sebab. Takdir sudah dicatat, tapi Andalah yang berperan sebagai apa? Sebab. Ya. Maka dari itu subhanallah, ambil sebab. Sebab apa? Yang kira-kira bagaimana orang sakit biar sehat gimana, orang sakit biar gak tetap sakit, sehat biar tetap sehat, orang sakit biar cepat sembuh, ya, orang sembuh, orang yang lagi sehat gak jatuh dalam sakit, apa yang perlu dilakukan itu penting. Nah, itu saja, kita lanjutkan setelah adzan dengan tanya jawab insyaallah. Pertanyaan untuk ibu-ibu, 2 pertanyaan. Untuk ibu-ibu ada door prize untuk ibu-ibu, 2 hadiah untuk ibu-ibu ini. 2 pertanyaan, ada mic-nya. Baik. Yang mau jawab langsung pegang mic, pertanyaan menyusul. Ya. Pertanyaannya langsung pegang mic. Ya. Pertanyaannya langsung pegang Bu. Ya, soalnya terakhir. Dipegang dulu aja mic-nya yang siap. Udah, ada yang pegang mic? Ada yang pegang mic? Sudah, pertanyaannya ya. Yang jawab hanya yang megang mic. Ya. Yang lainnya nggak boleh pegang mic. Yang berani megang mic berarti yang Masya Allah siap jawab. Pertanyaannya, orang Yahudi tadi bertanya, bagaimana dengan maninya laki-laki dan maninya wanita? Apa jawaban Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Sperma laki-laki putih dan kental. Masya Allah. Dan dari sperma nanti akan jadi cikal bakal tulang dan saraf. Berikutnya, bagaimana dengan maninya wanita? Kekuningan dan encer, dan akan jadi cikal bakal. Masya Allah, langsung kasih itu Ibu, Masya Allah. Namanya Bu siapa? Jangan bilang Bu Jum ya. Baik. Pertanyaan kedua untuk khusus untuk ibu-ibu. Pertanyaan kedua, tolong dipegang mic-nya dulu Bu. Mic-nya dipegang, sudah dipegang. Kalau sudah dipegang salah satu ibu, yang lainnya nggak boleh jawab. Ya. Pertanyaannya Bu, ini ada ibu-ibu punya anak laki-laki 3, dia pengen anak perempuan. Berarti selama ini apa yang sudah dilakukan 2 pasangan ini sehingga anaknya laki-laki semua dan semua mirip dengan ibunya?
Oh, sorry, yang lainnya. Ada yang jomblo nih, jomblo ketemukan jomblo bagus nih. Nah, jadi biru jodoh kajian nih. Nah, ini wallah di depan anak ada sekitar 4 jomblo ini. Nah, baik. Tolong, walaupun gadis nggak apa, dia bisa jawab insyaallah ya. Ini misalkan karena ini apa? Teori tadi, teori. Prakteknya nanti kalau sudah akad nikah. Nah, sekarang nih ada seorang ibu-ibu punya katakan 3 anak laki-laki. 3 anak laki-laki dan mirip dengan ibunya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, berarti selama ini kok bisa mirip laki-laki sama mirip ibunya? Kenapa? Jawabannya apa? Mic-nya nggak dengar. Karena yang laki-laki timur. Ahsan, terus dan maninya wanita lebih kental. Ahsan, betul banget. Pertanyaan kedua, ya, masih terkait. Dan ternyata si pasangan suami istri pengen punya anak perempuan mirip sama bapaknya. Gimana caranya? Wanita ejakulasi dahulu dan nggak terlalu dalam dan wanita kalau pengen mirip bapaknya atau pamannya dari bapaknya berarti apa? Cairan mani wanita harus lebih kental. Bagaimana biar lebih kental? Caranya biar lebih kental. Jangan terlalu sering hubungan intim. Hubungan intim ketika apa? Syahwat betul-betul membara sehingga apa? Cairan mani laki dan wanita betul-betul apa? Kental banget. Ya. Kemudian apa? Minum resep-resep untuk mengentalkan mani. Seperti apa? Seperti serbuk kurma, kayu manis, buah zuriat, madu. Ya, kalau ikannya ikan segar, ya. Jangan ikan asin, jangan ikan segar, ya. Dagingnya daging yang warna merah, ya. Nah, itu. Di antaranya untuk apa? Untuk mengentalkan sperma. Nah, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Baik, langsung kasih dapat hadiah. Syukron jazakillah khair. Nah, berarti apa? Ibu-ibu walaupun di balik sitar tetap menyimak dan mencerna. Yang ajibnya bapak-bapak nggak tahu ini, nggak ada sitar, tapi nggak ada yang nulis kecuali berapa orang. Saya kalau ibu nulis itu tulisannya, masya Allah ajib, tulisannya rapi, lengkap, titik koma, ya. Bapak masya Allah ajib, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, nggak sempat telinga kiri. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan untuk bapak, ya. Pertanyaan untuk bapak. Ada yang sudah siap jawab? Masya Allah, Jamil. Ahsan, jamalakallah ya Jamil. Nah, Jamil, ada pertanyaan Jamil. Kalau ada orang yang bilang Jamil, ini ada orang bilang, Jamil, ngapain sih belajar Tibbun Nabawi? Memangnya mau bikin kamu ini, bikin kamu cepat badannya berisi? Ya. Memangnya mau bikin kamu pinter bikin resep? Memangnya kamu mau apa? Dapat amal jariah dari Tibbun Nabawi? Coba antum jawab syubhat semacam ini, apa kira-kira jawabannya Jamil? Nah, yang pertama mempelajari Tibbun Nabawi adalah bagian dari menuntut ilmu syar'i, dan Tibbun Nabawi adalah bagian dari ayat surat Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan bahwa kesempurnaan Islam. iya. Terus selanjutnya Tibbun Nabawi juga bisa digunakan untuk dakwah seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa ada orang Yahudi bertanya kepada Nabi sehingga orang Yahudi tersebut masuk Islam. Masya Allah, ahsan. Ya, ahsan. Bahkan bisa jadi amal jariah. Coba, pernah kami dapati ada ibu-ibu mandul, pasangan suami istri mandul, konsultasi, akhirnya subur, punya anak, anaknya salehah. Bukankah jadi amalan enggak? Jadi amalan. Ada orang masya Allah, ya, antum perhatikan Nabi SAW sudah dijamin masuk surga. Nabi SAW, ya, sudah maksum, dijaga dari kesalahan.
Tapi Nabi SAW masih sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Bayangin. Itu Nabi. Kenapa? Surat yang dibaca panjang-panjang. Surat Al-Baqarah, Ali Imran dibaca semua. Subhanallah, orang di zaman sekarang sholatnya dibaca Qul huwallahu ahad. Sholat malam nih, Qul a'udzu birabbil falaq, tapi bengkak duluan. Bukan karena bacaan dibaca panjang, tapi kena asam urat, rematik, gagal jantung. Kakinya udah bengkak dulu. Coba. Nabi menjaga makanan, pola tidurnya, lifestyle-nya dijaga, makanannya juga dijaga, ya, aktivitas geraknya juga dijaga. Itu penting. Nah, wah subhanallah, kalau antum paham kaidah ilmu pengobatan, ya. Kemudian orang yang antum lihat, ada orang sekitar 2 pekan enggak ke masjid. Antum ziarahin, ternyata apa? Kakinya bengkak, kena asam urat, ya, kakinya diseret. Sholat ke masjid kadang bisa pakai kursi, nggak bisa ziarah lagi, nggak bisa silaturahmi lagi, nggak bisa puasa seperti sebelumnya lagi, dan seterusnya. Setelah antum nasihatin, ya, sembuh dengan apa konsep pengobatan yang antum sampaikan, kemudian dia bisa sholat lagi. Bisa dikatakan amal jariah nggak? Bisa dikatakan ilmu yang bermanfaat nggak? Bisa. Apalagi ini kalau ini habit dari Nabi, berarti termasuk sunnah. Kita ngobatin sunnah dan dia beriman dengan cara pengobatan ala Nabi, maka dia juga dapat berkah dan amalan pahala. Nah itu penting, rahmatullah. Kalau nggak habit dari Nabi ilmu pengobatan tersebut, tapi kita mengambil dari ilmu kedokteran Arab klasik, maka apa? Yang demikian walaupun bukan dari sunnah, tapi apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah ini rahmatullah jami'an. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan dari bapak, ibu-ibu, silahkan. Ada pertanyaan? Silakan, tafadhol. Jadi kita ikut yang mana? Air dingin atau air yang panas? Kedua adalah kombinasi makanan panas dan dingin. Saya pernah lihat di YouTube tentang timun dan kurma atau semangka dan kurma. Nah, itu karena ada yang coba, beliau pusing karena katanya gula rendah. Itu dilanjut atau diberhentikan saja? Seperti kurma dan timun, kurma semangka, panas dingin, kemudian konsumsi ada yang pusing. Biasanya pusingnya ada karena sakit mahnya. Ya, sakit mahnya. Sakit mah perlu dilihat dulu. Sakit mah dia panas atau dingin. Kalau makan timun sampai mual, berarti sakit mahnya apa? Mahnya dingin. Berarti kalau dikasih timun mual, berarti obatnya dia sakit mahnya pakai apa? Pakai jahe. Nah, kalau dikasih timun lambungnya tambah nyaman, berarti lambung dia apa? Panas. Itu konsep simpel. Kalau dia tambah pusing, lihat dulu dia masuk yang mana. Kalau ternyata dia tambah pusing, ya bisa jadi timunnya kebanyakan. Ya. Kalau dia darah rendah, ya sudah, timunnya lebih dikit, kurmanya dibanyakin. Gitu. Nah, terus yang pertanyaan pertama apa tadi? Masalah demam. Demam dikompres, ya ilmu kedokteran modern juga demikian, berbeda-beda versi. Ada yang kompresnya es, ada kompresnya biasa, kompres hangat, lihat dulu. Ada orang yang misalkan demamnya karena dingin, demam karena diare, dia kehilangan cairan,
ya kehilangan cairan, dikasih dingin tambah kedinginan. Nah, tambah kedinginan. Tapi kalau orang demamnya karena sesuatu yang berlebihan, ya katakan seperti infeksi bahasa modernnya, kemudian didinginkan dengan air, cocok, maka itu oke, cocok. Ya, demam karena sesuatu yang berlebihan dalam tubuh. Nah, itu. Jadi kita harus tahu konsepnya, diagnosanya dulu dipasin, baru terapinya. Makanya Nabi bersabda, "Idza wafaqa dawa'ud bari'a biidznillah." Kalau obat itu cocok dengan penyakitnya, dengan izin Allah sembuh. Artinya apa? Kesembuhan Allah terkait dengan sebab. Sebabnya apa? Cocok obat, cocok dosis, ya, cocok diagnosa panas dinginnya misalnya, ya, cocok ini pantangan apa bukan, itu penting. Ya, itu dia. Panas dingin bisa diaplikasikan untuk menjaga kesehatan, juga mengobati penyakit. Tapi kalau panas dingin terlalu banyak dikonsumsi, jadinya apa? Hah? Kalau panas dingin terlalu banyak dikonsumsi, jadinya apa? Meriang, merindukan kasih sayang. Barakallahu fikum. Ada yang lainnya? Nah. Nah. Itu memang posisinya ada di ujung-ujung kan? Di ujung-ujung. Yang membedakan misalkan fasdu dengan apa? Donor darah gitu. Itu pelajaran sendiri nanti di kajian terkhusus, kisahnya panjang. Bisa jadi 2 kali pertemuan. Nah, fasdu ada kajian di YouTube, silahkan lihat. Ya, kata Argas, kalau ada yang tanya terkait itu, silahkan lihat link YouTube kami, gitu kan. Judulnya fasdu, gitu ya. Nah, karena jawabannya panjang. Fasdu titiknya banyak, disebutkan ulama klasik 33 titik. Ada di belakang telinga, itu berarti bukan di ujung kan? Ada di punggung, ada di perut, ada di paha. Nah, banyak. Ada di bawah lidah, ada di jidat, banyak. Baik, ada yang lainnya? Cukup insyaallah. Oh, ada pertanyaan di kertas. Baik. Ibu-ibu ada pertanyaan, tulis di kertas, nggak mengapa. Apakah beresiko jika melakukan hubungan intim setiap hari? Dan yang paling afdol 1 pekan berapakah? Ini antum yang tanya Jamil. Bukan. Ana heran kok jomblo tanya kayak gini gitu kan. Oh bukan. Apakah beresiko jika melakukan hubungan intim setiap hari? Pertama, hubungan intim kalau setiap hari jadikan rutinitas. Ya, kalau tujuannya untuk punya anak itu nggak dianjurin. Kalau pengen punya anak yang Masya Allah berkualitas, caranya apa? Ketika sedang menggeloranya syahwat, itu paling bagus. Kenapa? Sperma sebagus-bagusnya sperma. Terus apa? Kekuatan fisik, jiwa terkumpul. Fisik lagi kuat, jiwa lagi kepingin. Ya, itu terkumpul sehingga apa? Betul-betul didapati kepuasan antara suami istri. Lain halnya kalau hanya dijadikan rutinitas. Setiap hari rutinitas. Pokoknya pulang kerja nanti jam 8 malam, setengah 9 harus pokoknya rutin. Kepengen nggak pengen pokoknya rutin. Ini nggak berkualitas. Fisik bisa jadi lemah, jiwa sedang tidak menggelora. Hanya jadikan rutinitas. Malah nggak dianjurin oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan bisa menyebabkan apa? Pembengkakan prostat. Ya. Pembengkakan prostat terjadi kapan? Ketika itunya jarang dipakai atau terlalu sering dipakai. Makanya paling bagus sedang-sedang saja. Nah, itu penting. Ya, kalau nggak dipakai berkarat. Ya. Kalau terlalu sering dipakai juga akhirnya bahaya, bisa membengkak. Wallahu a'lam bishawab. Makanya itu apa? Jangan jadikan rutinitas. Ketika menggelora aja. Tapi ada orang yang seperti masalah hiperseks, permisi ya, perlu dibahas. Ada orang semacam yang Anda pernah dapati seorang ikhwah seharinya minta ke istrinya 3 kali sampai istrinya nggak tahan. Ya udah mas, cari yang lain aja mas, nggak kuat aku mas. Wah itu, nah, baru itu bisa wajib itu dia. Nah, kenapa? Khawatir terjatuh dalam perzinahan. Tapi kalau suami punya 1 istri sudah kelepek-kelepek, jangan ngayal minta tambah lagi. 1 sudah didolimin istrinya, mau nambah lagi dolimin wanita lain, jangan. Nah, makanya kalau sudah punya kencing manis, biasanya apa? Itunya nggak bisa hidup.
Kalau nggak bisa hidup, obatin dulu kencing manisnya. Nggak boleh dia menzalimi yang wanita yang lain, ya. Kenapa? Karena dia perlu diobatin. Karena syarat-syarat harus ada yang didatangin kalau dia ya buka pos lain. Ada syaratnya, ada 6 syarat. Nggak perlu kita bahas sama sekarang, ya. Belum dibutuhkan, ya. Kemudian dan yang paling afdol 1 pekan berapakah? Kembalinya bukan 1 pekan berapa pekan. Kalau kedokteran modern mereka menyebutkan kalau usianya sekitar 20 sampai 30 tahun, ya, sepekan bisa 4 kali 5 kali. Kalau usianya 30 tahun ke atas sampai 40 tahun, sepekan bisa berkurang lagi 2 kali. Intinya bukan pekan-pekanan, intinya kapan menggelora, ya, kapan kepingin banget, itu sebagus-bagusnya waktu. Makanya kata Syalbani rahimahullah, sebaik-baik Anda pilih pasangan hidup Anda adalah pasangan hidup Anda yang tidak jauh dari tempat kerja, tidak jauh dari asal Anda. Kenapa? Di antaranya adat kebiasaan juga cocok, ya. Kemudian apa? Jenis tubuhnya, jenisnya juga cocok. Kemudian apa? Ketika dia kerja pulang ke rumah sudah ketemu istri, bukan kerja jauh dari istri. Ini justru apa? Gak baik untuk dia. Untuk apa? Iffah, kehormatan istri dan kehormatan diri dia. Ada seorang laki-laki nikah sama wanita dari Arab. Ya, setelah nikah hampir 1 tahun, laki-laki ini apa berkata, "Wahai istriku, kita berjumpa karena Allah dengan akad nikah. Dan kita juga berpisah karena Allah dengan perceraian ini." Kenapa? Karena suaminya ini merasa nggak mampu meladenin istrinya yang Arab. Ya. Makanya nggak usah sok-sok lihat diri, bercermin. Ya. Nah, nggak usah ngayal-ngayal. Kemudian bagaimana mengatasi gejala vertigo? Ya, vertigo ini kalau teori klasik adalah sebabnya adalah karena apa? Uap di angin yang numpuk, uap angin yang numpuk di kepala, uap angin yang numpuk di kepala. Ya, caranya gimana berarti? Hilangkan uap angin yang numpuk di kepala. Seperti apa? Di fasdu di daerah titik namanya titik al-qaifal. Fasdu titik al-qaifal, ini al-qaifal. Ya. Kemudian juga konsumsi herbal untuk menghilangkan angin. Seperti apa? Kustul hindi, bagus. Untuk menghilangkan gas uap anginnya. Nah, kemudian pola makan diperbaikin. Ya, makanya jangan sering makan panas ketemu panas, panas lembab ketemu panas lembab. Contohnya apa? Nasi ketemu ayam. Itu panas lembab ketemu panas lembab. Jadi apa? Timbullah gas. Dan gas di kepala kalau numpuk bisa menimbulkan vertigo, migrain, stroke, bel palsy, muka merot. Coba, nasallallahu alaihi. Semoga Allah sembuhkan Anda. Kemudian herbalnya apa? Herbalnya pakai hiunya livernya ikan hiu. Livernya ikan hiu, ya, livernya ikan hiu. Kenapa? Karena vertigo sepertinya lebih condong ke arah sifat apa? Dingin ekstrim. Dingin ekstrim. Ya, maka dari itu perlu herbalnya apa kira-kira? Butuh apa? Panas ekstrim. Panas ekstrim pakai livernya ikan hiu. Kenapa? Ikan semakin tinggal di bawah lautan, semakin jauh dari matahari, semakin dingin ke dalam lautan, ikan tersebut akan mempertahankan panas tubuhnya. Melalui apa? Melalui livernya. Berarti vertigo apa? Konsumsi livernya ikan yang tinggal di pedalaman, seperti ikan hiu. Makanan yang bisa mengobati alergi dingin dan debu apa ya Ustaz? Kalau Anda kena alergi dingin dan debu, ya, sebenarnya Anda ada masalah dingin. Tubuh Anda dingin. Perbaiki pola makan Anda. Ya, Allah ciptakan kita sejak kita lahir, kita nggak punya alergi. Kita nggak ada alergi. Makanya nanti yaumul qiyamah ditanya, alam nusihha laka jismak? Bukankah telah kujadikan bagi diri kamu itu tubuh yang sehat? Itu hukum asalnya kita sehat. Ya, Nabi juga bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yumajjisani aw yunassirani aw yuhawidani. Setiap anak baru lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Ala tauhid. Sampai apa? Sampai dia dijadikan sama bapak ibunya dari anak yang Yahudi, Nasrani atau Majusi, tergantung bapak ibunya. Sama ketika anak baru lahir, ususnya bersih, peredaran darah bersih, ya, saluran kemih bersih, kulit bersih, nggak ada alergi, mata bersih, ya,
Semuanya bersih. Sampai apa? Sampai bapak ibunya ngasih makanan apa kepada babynya. Kalau pertama pakai air susu ibu, kemudian naik berikutnya, Masya Allah di bawah 5 tahun sudah dikasih apa? Minuman kemasan, cemilan kemasan. Nggak heran anak zaman sekarang 9 tahun sudah gagal jantung, 12 tahun sudah kena stroke, ya, 9 tahun sudah kena kanker nasofaring, 9 tahun sudah harus cuci darah. Kenapa? Bapak ibunya yang salah ngasih uang saku. Ya, hadirkan makanan sehat di rumah Anda. Beli apa? Kismis, beli madu, minumannya sari tebu, bukan teh-teh kemasan. Siapin sari tebu di kulkas misalkan. Ya, kemudian apa? Kurma, kemudian kacang fustuk, ya, kacang minte misalkan. Lebih mending daripada apa? Yang kemasan-kemasan ajaib. Nah, ini rahmanakumullah jami'an, ya. Maka dari itu untuk mengatasi alergi apa? Perbaiki pola makan Anda. Jika Anda gangguan autoimun sifatnya dingin, berarti herbalnya cari herbal yang sifatnya panas. Jahe, ginseng, habatus sauda, madu, itu sifatnya panas. Jika Anda gangguan yang autoimun sifatnya panas, seperti apa? Psoriasis, eczema, ya, dan lain sebagainya yang menunjukkan sifat panas, maka herbalnya adalah herbal yang sifatnya dingin. Seperti apa? Daun bidara ditumbuk, dikompreskan ke kulit yang eczema, kemudian daun bidara direbus 1 genggam dengan 3 gelas air sampai jadi 2 gelas. Coba, sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang bikin mahal kita kalau nggak tahu ilmunya. Insya Allah itu cukup, insya Allah. Ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Hah? Cukup? Cukup. Bapak cukup? Cukup. Kita tegakkan sholat isya. Itu saja. Jika ada kekurangan dari apa yang sampaikan, dan pasti ada kekurangan karena manusia nggak ada sempurna. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada benarnya, maka itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan, segala sesuatu yang dibenci, amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.